Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang baik ini, mari kita sama-sama berdoa. Undang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan pastikan pagi hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang diberkati. Kami rindu sabda firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun masalah dan pergumulan kami, saat kami datang kepada Yesus, Engkau setia dan adil. Engkau yang mengampuni kesalahan dan dosa kami. Dan Engkau melayakan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa, kami terlalu percaya firman-Mu mengubahkan dan memberkati kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama tentang persembahan seorang janda yang miskin dari Injil Markus 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Pagi hari ini kita merenungkan 5 pasal per hari. Saudaraku, kita akan fokus untuk merenungkan firman Tuhan tentang persembahan seorang janda. Dan sebelumnya kita akan baca juga di pasal yang ke-10. Dan saudara, kami mengingatkan untuk setiap hari membaca 5 pasal per hari. Dan tentunya Tuhan akan memberikan rema firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan khusus pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang apa itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dari seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Belajar juga dari seorang muda yang ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi dia takut untuk menjual segala harta miliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang baik?" Lalu Tuhan berkata-kata sesuatu yang menyingkapkan apa yang sesungguhnya di dalam hatinya. Pria ini sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia sudah melakukan hukum Taurat dengan hampir sempurna. Tapi Tuhan tahu ada satu kekurangannya, bahwa dia memiliki harta yang banyak dan dia sangat mencintai uang. Ketika Tuhan berfirman, "Satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Ada dua hal di sini yang memberatkan bagi pria ini, yaitu perihal berbagi, perihal memberi apa yang ada padanya. Dia sudah mencari selama ini harta benda dalam hidupnya, dan bagi dia itu terlalu sayang untuk dia lepaskan bagi orang-orang miskin. Tentunya tidak mustahil bagi dia untuk memberi. Tetapi ketika dikatakan jual apa yang kau miliki, sekalipun dia belum menjual sedikit pun dari antaranya, bayangan dia untuk kehilangan segala sesuatu itu sudah sangat menakutkan bagi dia, karena dia tidak ingin berbagi. Ada satu kecintaan yang dia miliki dalam hatinya, yaitu dia mencintai uang. Dan firman Tuhan katakan, ada dua tuan di dunia ini, yaitu Tuhan dan Mamon. Mamon berbicara tentang uang. Seseorang yang terikat hatinya dengan Mamon, mustahil bagi dia untuk mencintai Tuhan. Hal yang kedua yang berat untuk dilakukan oleh pria ini adalah setelah dia melepaskan segala hartanya, maka dia harus mengikuti Tuhan. Hal ini juga membuat dia kecewa. Bagaimana mungkin dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan? Selama ini dia sibuk untuk mencari dan mencari apa yang selama ini dia kumpulkan. Bagaimana mungkin dia tinggalkan semua itu dan mengikuti satu pribadi yang lain? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sebuah pilihan yang sulit untuk menjual segala sesuatu harta milik kita. Dan lebih sulit lagi kalau kita harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Tapi tahukah kita bahwa kehendak Tuhan adalah mengiringi Yesus seumur hidup kita? Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Dan inilah yang harus kita perhatikan. Hati-hati supaya jangan kita mencintai uang melebihi dari mencintai Tuhan. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau kita betul-betul rindu kepada Tuhan, sekalipun saat ini engkau memiliki harta yang banyak, tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengerti hatinya Tuhan, sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tuhan rindu kita tidak terikat dengan harta benda. Tuhan rindu kita tidak terikat dengan kekayaan. Tuhan rindu kita tidak terikat untuk mengejar-ngejar sesuatu yang di luar Tuhan. Amin. Kemudian setelah itu murid-muridnya bertanya,
Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan murid-muridnya telah meninggalkan segala sesuatu. Dan Tuhan berkata, kamu pasti akan menerima upahnya 100 kali lipat. Tapi ingat, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sebab itu berjaga-jagalah bagaimana kita mengikuti Yesus. Jangan sampai kita memulai dengan roh, kemudian kita mengakhiri dengan daging. Di awal-awal kita bersemangat, meninggalkan sesuatu, segala sesuatu, kemudian mengejar Yesus, mengikuti Yesus. Kemudian di akhir dari hidup kita, kita kemudian berbalik dan hidup dalam kedagingan. Saudara, mari jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus, tapi setia sampai garis akhir. Mari kita belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat 38 hingga ayat ke-44 berkata seperti ini. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat di dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku, pada waktu Tuhan memperhatikan kehidupan ahli-ahli Taurat, mereka menunjukkan kehidupan beragama yang baik. Namun satu hal, apa yang mereka lakukan di belakang, sesungguhnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan membandingkan kehidupan ahli Taurat ini dengan seorang perempuan. Ayat 41 berkata seperti ini. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan kehidupan kita. Apakah kita seseorang yang hidup, yang suka memamerkan keagamaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, hanya dari apa yang manusia lihat di luar? Atau dengan sungguh-sungguh dari dalam kita tulus dengan motivasi untuk memberikan segalanya untuk Tuhan. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari tampilan luarnya, tetapi dari apa yang tertulis di dalamnya. Yesus memuliakan perempuan tersebut, seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Sangat sedikit dibandingkan orang-orang kaya yang lainnya.
yang memamerkan kekayaannya. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, mari kita memahami arti kata seluruhnya. Ini berbicara soal hati kita. Marilah biarlah hati kita full, penuh, kita persembahkan untuk Tuhan. Apapun yang kita berikan, keuangan kita, harta kita, tapi yang paling utama adalah seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita itu mengasihi Tuhan Yesus. Makna dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama kita harus hidup berlawanan dengan arus dunia ini. Yang kedua kita harus mencintai Tuhan melebihi segalanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk penyembah. Ia harus memilih kepada siapa ia harus menyembah. Yang keempat, orang yang mengutamakan mamon atau cinta akan uang mustahil dapat mencintai Tuhan dengan tulus. Yang kelima, persembahan hidup kita diukur dari motivasi dan ketulusan hati kita. Yang keenam, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menyelamatkan orang percaya. Di dalam Roma 12 ayat 1 hingga Roma 12 ayat yang kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau menganugerahkan kami suatu hidup yang mampu untuk menyembah Bapa. Izinkan kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami dan di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, yaitu kami memilih untuk menyembah Tuhan dan tidak mengutamakan mamon dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mampu menilai kedalaman hati kami, apakah kami tulus kepadamu atau tidak. Bapa di surga, biarlah kami menjadi seperti wanita, janda, yang mempersembahkan segala sesuatu dalam hidupnya dengan tulus hati karena mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, biarlah hati kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami memilih untuk memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi melawan arus. Dan kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.